Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Setelah melihat tayangan video, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. 2. Setelah melihat tayangan video, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Indonesia memiliki beragam bentang alam baik daratan maupun perairan. Berbagai bentang alam di Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang besar dan harus senantiasa kita jaga serta lestarikan. Salah satu sumber daya alam yang perlu kita lestarikan adalah tanaman teh. Sumber daya alam seperti teh harus kita jaga kelestariannya. Kita juga harus menjaga kelestarian sumber daya alam yang lain. Ada berbagai upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Ayo kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Yang pertama, hewan. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara 1. Mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan yang langka. 2. Mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar. Yang ketiga, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Keempat, membuat penangkaran hewan. 2. Tumbuhan. Kita juga harus menjaga tumbuhan agar tidak punah dan keseimbangannya terjaga. Dengan cara 1. Mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan yang langka. Yang kedua, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Ketiga, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru. Keempat, membudidayakan berbagai jenis tumbuhan. Selanjutnya, tanah. Walaupun kita sangat mudah menemui tanah, tetapi kita harus tetap menjaga kelestarian tanah dengan cara yang pertama, melakukan pemupukan tanah secara teratur. Yang kedua, tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia lainnya. Serta ketiga, melakukan rotasi tanaman. Selanjutnya, udara. Udara termasuk sumber daya alam. Dapat kita pelihara dengan cara yang pertama, mengurangi kendaraan bermotor. Yang kedua, mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya. Yang ketiga, melakukan penyaringan asap pabrik. Selanjutnya, air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah. Kemudian, membuat waduk untuk menampung aliran sungai. Selanjutnya, barang tambang. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya serta melestarikannya dengan cara menggunakan bahan alternatif, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, serta membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam serta melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis serta keseimbangannya tetap terjaga. Berbagai sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, manusia harus melakukan usaha dan bekerja. Jenis pekerjaan dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan hasilnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Kegiatan yang dilakukan jenis pekerjaan ini yaitu mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Kegiatan lainnya yaitu mengambil bahan yang ada di alam.
Hasil akhir dari pekerjaan ini adalah barang. Nah, barang tersebut kemudian dijual untuk mendapatkan upah atau imbalan. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pengrajin kayu, penjahit, nelayan, serta petani. Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kegiatan yang dilakukan yaitu melayani orang lain dengan keahlian, keterampilan, atau olah pikirnya. Sedangkan hasil akhir akan berwujud jasa atau pelayanan. Jasa yang telah diberikan akan mendapatkan upah atau imbalan. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu petugas kebersihan, montir, dokter, serta guru. Jenis-jenis pekerjaan dalam pengolahan teh. Dalam pengolahan teh, ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pula yang menghasilkan jasa. Contoh yang menghasilkan barang adalah penanam teh serta penggiling daun teh. Sedangkan yang menghasilkan jasa adalah pemetik teh serta pengemas teh. Selain pekerjaan terkait pengolahan teh, masih banyak jenis pekerjaan lain di sekitar kita. Beberapa pekerjaan memiliki perbedaan dan persamaan. Kita dapat menuliskan perbedaan dan persamaan dua jenis pekerjaan dalam diagram Venn. Contohnya adalah petani serta nelayan. Nah, misalnya seperti ini. Petani, tempat kerja di sawah, kegiatan bercocok tanam dan hasilnya adalah padi serta jagung. Perbedaannya dengan pekerjaan nelayan adalah untuk nelayan, tempat kerjanya di laut, kegiatan menangkap ikan, serta hasilnya adalah ikan, cumi-cumi, mutiara, dan lain sebagainya. Sedangkan persamaan antara pekerjaan petani dan nelayan adalah dampak pekerjaan bagi pekerja, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup. Bagaimana anak-anak? Materi kali ini bisa dipahami? Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.